Assalamualaikum sahabat Jannah Journey. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di channel ini. Kali ini Jannah Journey akan membahas asal-usul Dajjal atau Samiri. Dajjal adalah sebuah kata yang menyimpan penuh tanda tanya. Apakah ia berwujud seperti manusia atau hanya berupa sifat yang dimiliki suatu kelompok yang terkutuk? Siapa sebenarnya sosok Dajjal ini dan bagaimanakah asal-usulnya? Di sini kita akan memaparkan dengan rinci tentang sosok yang penuh dengan kontroversi ini. Dajjal adalah merupakan manusia yang mendapatkan penangguhan ajalnya seperti halnya iblis yang tidak akan mati sampai datangnya hari kiamat. Dajjal disebut sebagai manusia yang memiliki hati seorang iblis. Orang tua Dajjal memiliki keturunan dari Turki dan Mesir. Mereka berasal dari desa kecil bernama Raplah. Dan orang tua mereka adalah saudara sekandung, seibu dan sebapak. Meskipun mereka memiliki hubungan keluarga, mereka memutuskan untuk menikah tanpa ikatan resmi. Setelah warga desa mengetahui tentang pernikahan mereka, pasangan tersebut kemudian diusir dari desa. Akhirnya mereka pindah ke desa pedalaman yang dikenal dengan nama Samiri atau Samro. Ayahnya bekerja sebagai penjaga dan petugas kebersihan kandang ternak sambil juga membelah kayu. Setelah beberapa lama tinggal di tumpangan milik seorang petani, mereka mulai merasa ingin memiliki seorang anak. Meskipun mereka ini telah berusaha keras dengan berbagai upaya, namun istrinya belum juga hamil. Nah, setelah upaya yang gigih tanpa hasil, mereka akhirnya berhenti dan bermunajat memohon petunjuk. Suatu ketika dalam mimpi istri tersebut berjumpa dengan seorang pendeta dari kaum mereka yang ternyata merupakan perwujudan dari sosok iblis. Sang istri diinstruksikan untuk meminta pertolongan di sebuah kuil yang berada di ujung kampung itu. Setelah menceritakan mimpinya pada suaminya, keesokan harinya mereka berdua mencari kuil tersebut. Akhirnya mereka menemukan sebuah kuil kecil di ujung kampung itu yang sesuai dengan mimpi sang istri, dan di dalamnya terdapat patung anak lembu. Mereka berdua membersihkan kuil dan melakukan ritual pemujaan, memohon pertolongan kepada patung anak lembu itu. Setelah beberapa kali upaya tanpa hasil, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti. Tidak lama setelah itu, sang istri mengalami mimpi sekali lagi. Kali ini dalam mimpinya sang istri menerima pesan untuk melakukan persetubuhan saat sedang mengalami haid. Di dalam kuil, di depan patung anak lembu itu, istri tersebut menceritakan mimpinya pada suaminya. Dan ketika waktu yang ditentukan tiba, mereka melaksanakan tindakan sesuai petunjuk yang diterima dalam mimpi sang istri. Tak lama kemudian sang istri berhasil hamil, akan tetapi kehamilannya berlangsung lama, yaitu selama 13 bulan. Selama masa kehamilan itu, ayahnya meninggal dunia. Setelah suaminya meninggal, sang istri tinggal seorang diri. Akhirnya pada suatu hari, entah bagaimana ceritanya, tersebarlah berita di seluruh penjuru kampung tentang pasangan ini, bahwa mereka berdua adalah kakak adik sekandung. Ketika pemilik ladang mengetahui situasinya, dia terpaksa mengusir ibu yang tengah hamil tersebut. Hal ini dilakukan karena ia khawatir dengan reaksi kemarahan dari warga kampung yang mencari mereka. Si ibu atau si wanita itu menjadi buronan dan dituduh bertanggung jawab atas kemarau panjang yang melanda desa. Sejak sang istri ini hamil, ini dianggap sebagai awal mula dari kehadiran Dajjal. Orang kampung meyakini bahwa mereka adalah penyebab dari bencana yang menimpa desa. Mereka inilah penyebab mengapa penduduk desa selalu mencari mereka. Sang ibu kemudian pergi ke kuil kecil untuk melahirkan anaknya. Setelah proses kelahiran, sang ibu meninggal dunia dalam keadaan mengeluarkan darah yang banyak, terutama dari rahimnya yang sangat membesar. Kondisi tersebut menyebabkan kematian wanita itu. Sesaat setelah melahirkan, bayi yang lahir mengalami beberapa cacat pada anggota tubuhnya. Kulitnya bersisik mirip dengan ular, memiliki kepala yang besar dan buta pada mata kirinya. Sementara mata kanannya menonjol, akibatnya kedua matanya mengalami cacat.
Ada tulisan kafir atau kafaro yang terletak di dahinya dan dapat dibaca oleh setiap individu muslim baik yang mahir membaca ataupun tidak. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, tanda ini akan muncul pada diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Dajjal dilahirkan sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Setelah beberapa tahun berlalu tempat persembunyian Dajjal akhirnya terungkap. Ketika warga desa mengetahui tentang hal ini, mereka bersatu untuk membakar kuil tersebut. Saat kejadian tersebut, Dajjal dibawa pendeta kuil dan dihanyutkan ke laut. Ketika berada di laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal dan menempatkannya dalam sebuah gua di sebuah pulau kecil yang cantik, dan pulau itu dijaga oleh seekor binatang yang memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa manusia. Jibril memerintahkan binatang itu untuk memberikan informasi tentang asal-usul Dajjal kepada siapapun yang datang, serta mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan. Dajjal dirawat dengan penuh kasih sayang oleh binatang tersebut, dan sesekali Jibril datang untuk menengoknya. Pada suatu hari ketika berusia 7 tahun, Dajjal bangun dari tidurnya, keluar dari gua tempat dia tinggal, berlari, dan bertemu dengan binatang yang telah merawatnya. Meskipun awalnya merasa takut, Dajjal kemudian merasa nyaman ketika binatang tersebut mengajaknya berbicara, menyampaikan bahwa dia adalah anak kecil yang diselamatkan oleh malaikat Jibril. Binatang itu kemudian mengajaknya untuk mengetahui asal-usulnya. Binatang tersebut mengatakan kepada Dajjal kecil bahwa jika ia mengikuti jalan yang ditempuh oleh Jibril dan para nabi, maka dia akan menjadi individu mulia dan akan menjadi pemimpin besar di dunia ini. Namun jika Dajjal memilih untuk mengikuti jalan iblis, ia akan menjadi seorang pendurhaka yang akan mendapatkan kutukan dari makhluk di seluruh bumi. Hal ini disebabkan oleh potensi besar Dajjal untuk menyebabkan kerusakan yang sangat besar dan kejahatan yang tak tertandingi. Dajjal kecil meragukan kebenaran perkataan binatang tersebut dan meminta bukti yang menegaskan kebenaran ucapannya itu. Maka binatang itu membawa Samiri atau si Dajjal ini ke suatu tempat di pulau itu dan menunjukkan ukiran batu yang ditulisi oleh tangan malaikat Jibril. Ukiran batu-batu ini merupakan karya tulis dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia dan berfungsi sebagai panduan hidup bagi Samiri. Samiri diberitahu bahwa tidak boleh menyimpang dari pedoman yang tertera di dalamnya, atau ia akan menjadi manusia yang melanggar aturan. Ukiran batu-batu tersebut berisi pesan-pesan penting, termasuk prinsip bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta dan Raja alam semesta. Samiri diingatkan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya. Di bagian sisi ukiran batu terdapat sejumlah mantra atau materi yang merupakan sisa dari tulisan yang digunakan oleh Jibril yang telah dibawanya dari surga. Pesan yang terkandung dalam ukiran batu-batu tersebut bertujuan untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada mereka yang menemukannya. Samiri kecil menggenggam mantra tersebut dengan tangannya dan menemukan bahwa mantra tersebut sangat ajaib karena dapat menghidupkan kembali hewan yang telah mati, walaupun hanya untuk sesaat. Mantra inilah yang kelak akan digunakan oleh Dajjal untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Menciptakan kekacauan dan kebingungan di seluruh dunia, meskipun binatang pengasuhnya mengajarkan kepada Samiri tentang cara ritual menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendorongnya untuk melaksanakannya secara rutin, namun anak itu enggan dan selalu memberontak hingga ia dewasa. Dengan ketertarikannya dengan kehidupan di pulau itu, Samiri kecil belajar mengenai segala aspek ilmiah dengan kecerdasannya yang luar biasa. Dia berhasil menguasai pengetahuan tersebut, dibantu oleh penjelasan yang diberikan oleh pengasuhnya. Selama tidurnya, malaikat Jibril memberikan pengajaran mengenai ilmu-ilmu hikmah kepada Samiri, tanpa menyadari bahwa Samiri juga sedang dipelihara oleh iblis.
permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dan mendidik Samiri juga telah dikabulkan. Pada waktu itu, iblis telah beralih bentuk menjadi ular besar dan memberi makan serta minuman kepada Samiri dengan cara memasukkannya langsung ke dalam mulutnya. Meskipun binatang pendampingnya tetap bersabar dan terus mendorong Samiri agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Samiri yang merasa lelah dan bingung akhirnya mengajukan pertanyaan. Dia bertanya dengan sedikit memaki, siapa sebenarnya Allah itu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Sementara binatang itu ketakutan setengah mati mendengar makian dari Samiri. Binatang itu berkata, aku adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku hanya taat kepadanya. Engkau telah mengucapkan kata-kata yang mengguncang langit, maka sekarang dengarlah, kamu mempunyai dua pilihan. Jika engkau menyatakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata-katamu akan diampuni. Jika engkau menolak, tinggalkanlah pulau ini dan lihatlah dunia luar, agar engkau menyadari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang itu memberikan peringatan tambahan, jika kamu memilih pergi, kamu akan kembali lagi ke sini suatu saat nanti. Samiri pun memilih untuk pergi meninggalkan pulau itu. Dia pun kemudian membuat perahunya sendiri. Setelah perahunya selesai, dia pun mulai melakukan perjalanan. Samiri pun memulai petualangannya di dunia luar dan dipenuhi oleh rasa ingin tahu yang besar. Dia pun singgah di sebuah tempat yang antah berantah. Di sana dia mendalami berbagai hal yang menarik minatnya. Dia juga mulai menjelajahi kisah-kisah tentang sejarah dirinya sendiri. Di petualangannya ini, dia mencari pengetahuan serta kekayaan di seluruh dunia. Singkat cerita, Dajjal pun berkembang menjadi sosok yang sangat kaya dan cerdas. Yang lebih mengagumkan, dia tetap mempertahankan penampilan yang sama, seperti saat pertama meninggalkan pulau, tanpa menunjukkan tanda-tanda penuaan. Pada usia 20 tahun, Dajjal melakukan kunjungan pertamanya ke Yaman, yang jaraknya terletak 4.000 km dari pulau asalnya. Di sana dia dengan cepat menyerap pengetahuan baru setiap hari, seolah-olah memiliki kecerdasan dan pemahaman yang melampaui manusia pada umum. Setiap orang yang berinteraksi dengannya sangat terkesan oleh kekuatan dan kemampuannya yang luar biasa. Dajjal menjadi suatu kombinasi antara kebijaksanaan dan misteri, menjadikannya sebagai pribadi yang sungguh mengagumkan. Setelah beberapa waktu berlalu, keinginannya untuk kembali ke tanah leluhurnya di Palestina mulai muncul dalam dirinya. Dajjal pun akhirnya memilih untuk pulang ke Palestina bersama kapal besar dan anak buah yang banyak. Kemudian Dajjal memulai perjalanannya. Di pertengahan perjalanan, kapal besar itu pun berhenti, dan Dajjal memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendiri dengan menggunakan kapal kecil yang ada di kapal besar itu. Ketika Dajjal sampai di pulau di mana dia berasal dahulu, binatang besar itu hanya mengamati tindakan Dajjal tanpa berbicara dengan dia. Ketika menginjakkan kakinya di pulau itu, pikiran pertama yang muncul dalam benak Dajjal adalah mencari bahan-bahan ajaib bekas malaikat Jibril. Selain itu, dia juga membawa sepotong batu kecil berwarna-warni yang diambilnya dari batu panel tempat Jibril dulu menuliskan wasiat-wasiat untuknya. Setelah itu, Dajjal pun melanjutkan pertualangannya hingga sampai di Palestina. Setelah dia tiba di Palestina, usia Dajjal saat itu sudah mencapai 100 tahun. Meskipun begitu, dia tidak merasa lemah, tua, ataupun pikun. Kondisinya masih sama seperti dia muda dulu. Seolah-olah waktu telah berhenti pada masa kehidupan mudanya, menjadikannya tetap dalam keadaan yang penuh dengan vitalitas. Tanpa ragu, Dajjal kemudian merasa dirinya layak menjadi Tuhan, karena dia menyadari kecerdasan dirinya yang jauh melebihi manusia lainnya. Bukti nyata adalah bahwa hanya Dajjallah yang dapat berkomunikasi dengan binatang yang telah menjadi pengasuhnya sejak dia kecil. Dajjal juga menyadari bahwa semua makhluk takut kepadanya, karena di dalam dirinya mempunyai kekuatan yang luar biasa
Menurut binatang pengasuhnya itu, Jibril adalah pemimpin malaikat dan sejak kecil menjadi pembimbing Dajjal. Makanya dia merasa dia memiliki pengetahuan yang cukup bahwa dia adalah penyelamat. Selain itu, dia juga mengetahui apa yang harus dilakukan dalam situasi yang sebelumnya tidak diketahuinya. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Samiri atau Dajjal ini pernah menjadi asisten Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mendapatkan pengetahuan tentang Dajjal dari wahyu yang disampaikan malaikat Jibril. Nabi Musa menerima Samiri untuk bekerja, menugaskannya menjaga kuda dan membersihkan kandangnya. Samiri tak hanya menjalankan tugas-tugas biasa, dia sering mengintip percakapan rahasia antara Nabi Musa dan Nabi Harun, bahkan mendengarkan dialog Nabi Musa dengan malaikat Jibril. Dajjal memang sangat licik, tidak hanya mengintip pembicaraan dan dialog yang krusial. Dajjal bahkan mencuri pasir yang terinjak oleh kaki malaikat Jibril ketika terjadi mukjizat besar Nabi Musa alaihissalam, yaitu ketika terbelahnya Laut Merah. Jadi ketika kaum Bani Israel tengah melintasi laut yang terbelah itu untuk menuju tanah yang dijanjikan, yaitu Baitul Maqdis, di belakang sana ada Firaun dan bala tentaranya yang mengejar dengan diiringi malaikat Jibril yang menunggangi kuda. Dikisahkan Samiri ini melihat bekas pijakan kaki malaikat Jibril yang melintasi Laut Merah itu berubah menjadi tanaman hijau. Maka Samiri pun mengambil tanah bekas pijakan Jibril. Kemudian dia menyimpannya, dan menurut beberapa riwayat bahwasanya hanya Samirilah yang bisa melihat malaikat Jibril. Ketika itu sementara kaum Bani Israel yang lain tidak bisa. Bahkan mereka tidak mengetahui saat itu tentang keberadaan malaikat Jibril. Hal ini dikarenakan Samiri ini telah dirawat oleh malaikat Jibril sejak dia masih bayi. Ketika rombongan Musa dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis, mereka sempat singgah di sebuah desa kecil. Masyarakat di desa ini bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Mereka malahan menyembah patung anak sapi. Nah, melihat masyarakat desa yang menyembah patung anak sapi itu, kaum Bani Israel justru meminta Musa untuk membuatkan sebuah patung seperti mereka. Kaum Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatkanlah untuk kami satu sesembahan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan." Sejak saat itulah kekaguman Samiri pada berhala patung anak sapi semakin membutakan mata hatinya. Dia berencana suatu hari nanti mau membuat berhala anak sapi biar kaum Bani Israel bisa menyembahnya. Pada suatu hari ia memiliki kesempatan untuk menjalankan rencananya tersebut. Diceritakan Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina dengan tujuan mendapatkan wahyu Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa pun berangkat menuju Bukit Tursina seorang diri dan menitipkan kaum Bani Israel kepada Nabi Harun. Tadinya Nabi Musa berencana hanya akan pergi selama 10 malam saja, tapi kemudian digenapkan selama 40 malam. Sebelum Musa berangkat, Nabi Musa menitipkan pesan kepada Nabi Harun, "Wahai saudaraku Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Perbaikilah dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Akhirnya Nabi Musa pun berangkat, kaum Bani Israel pun sementara dipimpin oleh Nabi Harun. Samiri yang mengetahui kepergian Musa, dia pun menjadi senang karena dia memiliki kesempatan untuk membuat patung anak sapi yang diidam-idamkannya itu. Sahabat Jannah Journey, sepengetahuan Dajjal, Nabi Harun tidak setegas Nabi Musa dalam memimpin kaum Bani Israel. Makanya si Samiri ini berani. Akhirnya pada suatu hari, Samiri pun mengumpulkan sejumlah emas dari orang-orang kaum Bani Israel. Kemudian Samiri melebur emas-emas tersebut dengan cara membakarnya. Samiri pun ingat bahwasanya dia punya bekas pijakan kaki kuda malaikat Jibril yang dia simpan di suatu tempat. Akhirnya Samiri pun mencampur emas cair tersebut dengan tanah bekas pijakan kaki kuda malaikat Jibril hingga jadilah sebuah patung anak sapi dari emas.
Setelah jadi patung anak sapi, Samiri pun membawa patung anak sapi itu kepada kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel pun bertanya, "Wahai Samiri, apa yang engkau bawa itu?" Samiri pun menjawab, "Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa." Tetapi mereka berkata, "Tetapi Musa saat ini sedang menemui Tuhannya di Bukit Tur." Samiri menjawab, "Musa itu telah lupa. Dia pergi menemui Tuhannya di tempat lain, padahal Tuhannya ada di sini." Samiri berkata sambil menunjukkan patung anak sapi yang dibuatnya itu. Kala itu patung itu pun bisa mengeluarkan suara, maka orang-orang Bani Israel pun jadi percaya. Akhirnya Samiri dan orang-orang Bani Israel pun menyembah berhala patung anak sapi tersebut. Lupa sudah Samiri akan peringatan Nabi Musa alaihi salam supaya jangan menyembah berhala. Sementara itu Nabi Harun pun telah mengingatkan Samiri, tapi rupanya Samiri tak peduli dengan nasihat Harun. Karena Harun bukan Musa, Harun tak setegas Musa. Versi lain tentang patung anak sapi ini mengatakan bahwasanya setelah patung tersebut jadi, Samiri memasukkan tanah bekas malaikat Jibril ke dalam tubuh sapi itu. Kemudian patung sapi itu mengeluarkan suara, yang suaranya seperti anak sapi pada umumnya. Ada pula ulama lain yang mengatakan sapi itu bisa mengeluarkan suara karena ada angin yang masuk melalui dubur patung itu. Dan angin itu keluar lewat mulutnya sehingga bisa menghasilkan semacam suara. Karena Samiri ini membuat bagian tengah dari patung itu berongga. Jadi itu semacam konsep kerja seruling. Kemudian ada pula yang mengatakan patung anak sapi buatan Samiri itu memiliki daging dan bisa mengeluarkan darah, layaknya anak sapi pada umumnya. Tapi kulitnya terbuat dari emas, makanya banyak dari kaum Bani Israel yang bersorak kegirangan karena menganggap Tuhan mereka berada di sisi mereka. Selama perjalanannya Dajjal atau Samiri ini berkeliling dan menjelajah mulai dari kejayaan masa Nabi Daud hingga pada masa Nabi Isa alaihi salam. Dia telah melalui ratusan bahkan ribuan generasi manusia. Namun fisik Dajjal tetap tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan sama sekali. Setelah berkelana ke berbagai tempat, akhirnya Samiri pulang ke pulau di mana ia pernah diasuh oleh Al-Jassasah dan malaikat Jibril. Tetapi ketika ia berlabuh dan berjalan menuju ke arah gua tempat dia diasuh dahulu, Al-Jassasah, yaitu binatang berbulu tebal di pulau itu, dan bersama-sama dengan 20 makhluk yang bertubuh tinggi, yang melebihi pohon-pohon tinggi yang terdapat di pulau itu, di mana wajah mereka bersinar seperti matahari telah menghalangi jalannya Samiri. Pada tangan mereka terdapat rantai besi yang tampak jelas bukan buatan manusia. Samiri yang pada ketika itu sedang menggigil ketakutan bertanya kepada Al-Jassasah, "Siapakah mereka? Bagaimanakah mereka dapat sampai ke sini?" Al-Jassasah menjawab, "Wahai orang yang paling bodoh, engkau telah menyia-nyiakan 2 kesempatan yang telah diberikan kepadamu, dan tidak tersisa lagi bagimu kecuali janji yang terakhir itu." Janji yang terakhir itu adalah pesan malaikat Jibril seperti yang tertulis pada batu yang ke-7 untuk Samiri. Tidak ada kitab bagimu kecuali apa yang telah dibawa kepadamu oleh seorang nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan datang menjelang akhir zaman. Jika engkau beriman dan meyakini apa yang kami imani, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudahkanmu untuk mengimani penutup para nabi. Ia bernama Muhammad Alamin. Ia akan lahir sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah kaum yang buta huruf. Ia akan berhijrah ke tempat-tempat yang banyak ditumbuhi dengan pohon-pohon kurma dan yang mempunyai banyak mata air, serta sumur tawarnya dengan tanah yang subur. Jika engkau mendustakan Nabi yang mendahului Muhammad, maka Allah akan menutup pintu hatimu dengan selubung hitam. Hatimu akan condong kepada kejelekan dan tidak dapat melihat cahaya. Akalmu hanya akan melihat dirimu saja seperti iblis yang terkutuk, dan engkau pun akan menjadi teman akrabnya. Jika engkau tidak mempercayai akan adanya Allah dan para malaikatnya serta para rasulnya,
maka engkau akan dimasukkan ke dalam penjara 1000 tahun lamanya. Engkau hanya akan dibebaskan pada ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Ketika Samiri tersadar dari pingsannya, ia mendapati dirinya telah berada di dalam gua dan Al-Jassasa sedang berada di hadapannya. Saat itu Samiri melihat kedua tangan dan kakinya sudah dibelenggu dengan rantai yang sangat panjang. Agar dia dapat bergerak, duduk berdiri, berjalan, dan lain sebagainya. Al-Jassasa bersungguh-sungguh untuk memastikan kebersihan dan mengurus badan Samiri. Saat itu Samiri seringkali merasakan ketakutan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dia sebelumnya belum pernah melihat belenggu yang sedang mengikatnya, bahkan ketika di dalam penjara Firaun dan kerajaan lain yang pernah dikunjungi semasa pengembaraannya. Kemudian Al-Jassasa berkata, "Engkau manusia akhir zaman, raja kejahatan di masa depan yang dikutuk seluruh penghuni langit dan bumi. Engkau telah dianugerahkan oleh Allah dengan kekuatan dan kecerdasan yang tiada tandingannya, serta diberi kebebasan dalam memilih jalan hidupmu. Tetapi inilah jalan yang engkau pilih. Sekarang engkau berada di zaman penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia telah terlahir beberapa hari lalu ketika engkau sedang berada di tengah-tengah laut. Engkau kini berada di penghujung akhir zaman di muka bumi ini. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala telah datang tepat pada masanya. Engkau tidak akan terlepas dari rantai yang sedang membelenggumu kecuali setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda keluarmu sebagai orang yang paling sombong di dunia ini, keringnya pohon-pohon kurma baisan, berkurangnya air danau Tabari, keringnya mata air Zugar, dan banyaknya terjadi malapetaka gempa bumi yang dahsyat. Sebelum keluarnya musuh-musuhmu, mereka akan memarahimu dan memerangimu. Sambil berusaha melepaskan diri dari belenggu yang sedang mengikatnya, Samiri berkata, "Bagaimana aku dapat meyakini bahwa segala perkataanmu itu adalah benar? Sungguh aku ingin keluar dari sini untuk memerintah dunia. Dunia tidak ada rajanya kecuali aku. Aku manusia paling tua di dunia ini, karena waktu tidak berpengaruh terhadapku. Seluruh dunia telah berubah, tetapi aku tidak pernah berubah, tidak pernah tua dan tidak beruban. Segala sesuatu di sekitarku tunduk kepadaku. Aku adalah anak dewa." Al-Jassasa menjawab, "Engkau bersabar ataupun tidak, janji Allah itu pasti benar. Engkau akan dilaknat, diusir, dan dilemparkan ke dalam neraka seperti iblis dan setan yang terkutuk, yang telah diperingatkan kepadamu melalui tulisan-tulisan malaikat Jibril untukmu. Wallahu a'lam bishawab." Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kata, cerita atau penulisan yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.